Bingung mengisi kegiatan di waktu libur ini? Mungkin menonton film bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu liburan. Ada banyak rekomendasi film yang bisa ditonton minggu ini, mulai dari film action, drama romantis, horor, dan lain-lain. Mengisi waktu liburan dengan menonton film dijamin menyenangkan dan tidak akan membuat bosan. Berikut ini deretan film seru yang bisa ditonton minggu ini. Picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, but he died when I was a kid. Nowhere. Di urutan yang pertama, ini ada film Ready Player One. Ready Player One adalah film fantasi fiksi ilmiah petualangan di tahun 2018 yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Film ini dibintangi oleh Tay Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, dan masih banyak lagi. Ready Player One ini menceritakan seorang remaja berumur 18 tahun bernama Wade Watts. Ia tertarik mengikuti permainan dalam Oasis. Oasis adalah sebuah dunia virtual yang bisa dimasuki manusia melalui avatar untuk bermain game. Setelah sang pembuat Oasis, James Halliday ini meninggal, avatarnya mengumumkan sebuah game baru. Pemenang game tersebut akan mendapatkan kendali sepenuhnya atas Oasis dan mendapatkan warisan kekayaan sebesar 500 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk bisa memenangkan permainan tersebut, para pemain harus menemukan telur pasca emas yang tersembunyi di Oasis. Telur pasca emas hanya bisa didapatkan jika pemain mendapatkan 3 kunci sebagai hadiah dari tiap tantangan. Dalam menjawab setiap tantangan di Oasis, Wade Watts akan bertemu dengan beberapa pemain lain. Welcome to the rebellion, Wade. Help us save the Oasis. Guys like me were brought up to follow codes. What'd you say? Antonio Soprano. You alone for a moment, Mrs. Soprano. Di urutan selanjutnya, ini ada film The Many Saints of Newark. The Many Saints of Newark adalah film drama kejahatan yang disutradarai oleh Alan Taylor dan ditulis oleh David Case dan Lawrence Conner. Film tersebut menampilkan Alessandro Nivola, Leslie Odom, John Brental, Ray Liotta, Vera Farmiga, dan lainnya. The Many Saints of Newark bercerita tentang era ledakan kerusuhan Newark, tepatnya tahun-tahun awal pada masa pembentukan gangster New Jersey di Tony Soprano. The Many Saints of Newark akan mengajak penonton untuk melihat kembali masa muda dari Tony pada era 1960-an. Bermula ketika para gangster mulai bangkit dan menantang kepemimpinan keluarga kriminal di Meo. Keluarga ini berpengaruh sangat kuat di kota New Jersey. Namun di tengah semua kekacauan itu, Tony memiliki seorang paman bernama Dickie Moltisanti yang begitu ia kagumi. Bertindak sebagai seorang mentor, Dickie berperan besar dalam masa muda Tony. As far as your nephew goes, I'm not a gangster. This is Clark. Di urutan selanjutnya, ini ada film Layer Cake. Layer Cake adalah film thriller yang mengisahkan tentang para gangster di Inggris yang dirilis pada tahun 2004. Film ini disutradarai oleh Matthew Vaughn. Film Layer Cake dibintangi oleh Daniel Craig dan Tom Hardy. Seorang mafia Inggris yang sudah mempunyai reputasi baik ingin pensiun. Dia sering dipanggil dengan sebutan 4X. Tidak ada yang tahu nama aslinya. 4X menganggap dirinya bukan gangster, hanya pengusaha yang kebetulan berbisnis kokain. Dia adalah penjual perantara. Saat ingin pensiun, 4X bertemu dengan Jimmy Price, seorang produsen yang sering bekerja sama dengannya. Price meminta tolong kepada 4X untuk melakukan 2 tugas. Pertama, mencari anak dari salah satu sahabatnya bernama Eddie Temple. Kedua, dia ingin 4X mengawasi penjualan 1 juta pil ekstasi. Suatu hari, salah satu anak buahnya mencuri ekstasi dari para pengedar Serbia. Sayangnya, anak buahnya ini membawa nama 4X. Mafia Serbia mengirim pembunuh untuk mencari 4X dan anak buahnya. One of two ways. You can do it tonight. Fucking window. Word to address. Let's interrogate the whole system. I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. Period. Urutan selanjutnya, ini ada film She Said. She Said adalah film biografi jurnalistik yang rilis pada tanggal 25 November tahun 2022. Film ini merupakan garapan dari sutradara Maria Skander. Film ini dibintangi oleh Carey Mulligan, Zoe Kazan, dan Patricia Clarkson.
Seaside menceritakan tentang dua jurnalis yang bekerja untuk media ternama New York Times. Meghan Tohey dan Jordi Cantor menyelidiki kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinstein. Harvey adalah seorang produser Hollywood yang diduga banyak melakukan pelecehan seksual terhadap aktris dan model. Seperti diketahui, para aktris dan model mulai melakukan gugatan pada Harvey Weinstein. Gugatan pertama muncul pada bulan Oktober tahun 2017 yang kemudian diikuti rentetan gugatan lainnya. Jurnalis Meghan Tohey dan Jordi Cantor menyusun buku berjudul Seaside, Breaking the Sexual Harassment Story. Karya mereka itu mendapatkan penghargaan Pulitzer dan menjadi pemicu gerakan #MeToo di dunia maya. We're gonna go on the record. We're all here, Harvey. Who have you talked to? I was silenced. We gotta have a meet for. Let everybody else worry Meet Paul Vitti. I ain't doing. Feel great. Never felt better. I got stressed. Urutan selanjutnya, ini ada film Analyst This. Analyst This adalah film komedi gangster di tahun 1999 yang disutradarai oleh Harold Ramis. Film ini dibintangi oleh Robert De Niro sebagai seorang mafia dan Billy Crystal sebagai psikiaternya. Film ini menceritakan tentang Paul Vitti, seorang bos mafia yang menjalani hukuman penjara kelas berat. Ia menunggu masa pembebasannya dengan bayangan teror percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Ia mengetahui percobaan pembunuhan itu berhubungan dengan konflik yang tengah terjadi di antara kedua keluarga mafia. Mereka takut bila Vitti bebas, dia akan membantu salah satu di antara mereka. Sadar akan hal ini, Vitti meminta bantuan kepada Dr. Sobel sebagai seorang psikiater yang menanganinya untuk membebaskannya lebih cepat. Namun respon dari Dr. Sobel berbeda dari yang ia harapkan. Ia malah mengacuhkan permintaan Vitti. Keadaan itu membuat Vitti semakin depresi, sehingga Vitti menggunakan cara lain dengan bertingkah laku layaknya orang yang mengalami gangguan mental. Melihat keadaan Vitti yang mendadak mengalami kegilaan, agen FBI meminta Dr. Sobel untuk memeriksanya. Okay, I wasn't really gonna whack it. I was real conflicted about it. Analyze. Are you holding my camera properly? Swerve. Hi, Mom. Here we are. This is where our mom grew up. Mom, we're having a great... Urutan selanjutnya, ini ada film The Visit. The Visit adalah film horor komedi di tahun 2015 yang disutradarai oleh Nick Shyamalan dan dibintangi oleh Olivia de Jong, Diana Dunagan, Peter McRobbie, dan Catherine Hahn. Film ini mengisahkan dua saudara yang bertemu dengan kakek nenek mereka ketika sang ibu sedang berlayar dengan kekasihnya. Keduanya adalah saudara kandung dari Philadelphia, yaitu Becca dan Tyler yang bersiap untuk mengunjungi kakek dan nenek mereka. Keduanya berencana untuk membuat film dokumenter saat mengunjungi kakek dan neneknya. Becca dan Tyler kemudian memulai perjalanan dan syuting mereka. Mereka tinggal di rumah pertanian yang terisolasi. Beberapa peraturan wajib dipatuhi oleh Becca dan Tyler, seperti tidak boleh ke ruangan bawah tanah, hingga harus sudah tidur pada pukul 9:30 malam setiap hari dan tidak boleh keluar kamar. Nana dan Popop awalnya terlihat menyenangkan, namun perilaku Nana dan Popop perlahan tampak aneh, di mana keduanya perlahan mengungkap misteri di tempat tersebut. It's like somebody talking in their sleep. You have nothing to say? I'll just say it. How much really? We all thought it was cancer. Oh. Hey, can I lend you a drink? Let's get out of here. Wanna get out? Dan untuk di urutan terakhir, ini ada film Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love merupakan sebuah film komedi romantis yang rilis pada tahun 2011. Film yang disutradarai oleh Glenn Ficarra dan John Requa ini dibintangi oleh Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, dan masih banyak lagi. Dimulai dengan Carl Weaver, seorang pria parubaya yang diberitahu oleh istrinya Emily yang telah dinikahinya selama hampir 25 tahun bahwa dia telah berselingkuh dengan seorang rekan kerja yang bernama David Lee Hannon dan ingin bercerai. Carl tidak menyangka bahwa Emily yang merupakan cinta sejati dan belahan jiwanya tega mencapakannya. Di tengah kegalauannya, Carl berkali-kali terlihat menghabiskan waktu di bar untuk menumpahkan segala kekecewaannya. Kondisi ini membuat Jacob Palmer pun turut prihatin. Sebagai seorang playboy, tidak sulit bagi Jacob untuk terlihat menarik di hadapan wanita dan mengajak satu persatu wanita yang ditemuinya untuk berkencan. Kemampuan inilah yang ingin diturunkan kepada Carl agar teman tersebutnya bisa move on. Go get her back. Wow, how old are you? Itu dia 7 film rekomendasi yang bisa mengisi waktu liburan kamu. Dan selamat menyaksikan.